Oke, selamat datang di channel saya. Video kali ini saya ingin melanjutkan sesi saya sebelumnya, yaitu sebelumnya saya setelah membuat dua tipe desain ya untuk kolom. Dan kolom itu pun juga masih ada banyak opsi desain ya. Jadi bukan cuma itu aja. Teman-teman bisa berkreasi sesuai dengan ide teman-teman atau mungkin teman-teman bisa mencari di Pinterest untuk idenya bisa seperti ini, dibuat miring semua. Jadi ada banyak ya yang bisa dilakukan dalam pembuatan bangunan bambu tersebut. Jadi ada banyak opsi, bisa dibuat arcis seperti ini juga, atau bisa dibuat tris seperti apa yang sudah saya buat. Oke, lanjut untuk ke tahap yang terakhir, yaitu penempatan. Sebenarnya harusnya ada tahapnya di awal ya, untuk penempatan layar, tapi saya taruh di akhir karena itu juga penting, walaupun di depan atau di akhir, itu sangat berguna ketika kita ingin melakukan revisi ya, misalnya perbagian-perbagian seperti ini. Jadi itu akan lebih mudah dalam merevisinya di akhir. Ketika misalnya kita ada revisi dari owner, atau dari kita sendiri, atau dari arsitek yang bersangkutan untuk ingin merubahnya ke bentuk yang berbeda tetapi tetap memiliki konsep yang sama. Oke, begitu juga saya akan menjelaskan bagaimana cara saya untuk membuat atau menerapkan pewarnaan pada Rhino dengan konsep atau material yang akan saya gunakan yaitu atap wood shingles. Saya tidak menggunakan pelupuh, memang pelupuh lebih menyatu ya dengan bangunan. Jadi ada tiga materialnya yaitu atap, bambu, dan plafon dari bangunan yang sudah saya buat. Oke, untuk bersingkat waktu saya langsung saja ke Rhino. Oke, jadi ini bukan tampilan Rhino yang sudah saya buat pada sesi sebelumnya, di mana pada sesi sebelumnya saya membuat dua tipe desain kolom ya. Jadi yang satunya menggunakan kolom pull dan yang satunya menggunakan kolom tris. Nah, untuk kali ini saya akan menggunakan kolom yang tris ya, untuk penerapan dua hal yang akan saya jelaskan hari ini, yaitu yang pertama penerapan layer, dan yang kedua adalah penerapan pewarnaan atau pengimplementasian material pada objek. Di sini saya akan menjelaskan cara saya sendiri ya. Jadi teman-teman jika ingin mengetahui cara basicnya bisa melalui channel YouTube yang lain karena di YouTube banyak sekali basic-basic mengenai Rhino. Di sini saya hanya menjelaskan versi saya sendiri dan mungkin ada yang berbeda dengan versi yang ada di YouTube. Dan oke, saya mulai untuk tahap yang pertama yaitu penggunaan layer. Saya pertama-tama pada layer saya akan membuat penamaannya. Di sini saya akan menerapkan konsep USNGS di mana saya sudah menjelaskannya pada YouTube saya yang sebelumnya, pada video YouTube saya yang sebelumnya di mana USNGS tersebut atau United States National CAD Standard menggunakan level. Jadi dia ada disiplin di awal, setelah itu ada mayor, objek mayornya secara globalnya, misalnya roof, di mana roof juga ada bagian-bagiannya nanti, ada finishingnya, ada rafternya, ada ridge-nya, ada roof beam-nya, seperti itu. Dan yang minor itu merupakan spesifik dari objek tersebut. Yang saya bilang tadi ada finishing, rafter, dan itu bisa dipecah kembali, ada level keduanya, misalnya seperti rafter, itu ada fascianya, ada juga tipe yang lain seperti grid cell, dan lain sebagainya. Oke, pertama-tama teman-teman bisa menerapkan konsep yang saya gunakan, di mana jika ingin mengetahui informasi lebih lanjut bisa buka video saya yang sebelumnya atau teman bisa cari dia di Google untuk konsep standar tadi yang saya sebutkan. Nah, untuk pembuatan layar pun cukup mudah, tinggal klik new layer, teman bisa atur di sini. Misal contoh A floor seperti itu atau A wall atau ceiling, dan lain sebagainya. Dan saya menggunakan 4 huruf saja ya. Jadi sesuai dengan peraturannya hanya ada 4 huruf yang digunakan. Jadi ini juga mempersingkat kita dalam mengidentifikasi material yang akan kita gunakan. Jadi tidak terlalu panjang penamaannya. Nah, untuk yang di bawah ini, sub seperti ini, teman bisa klik pada area yang sebelahnya, yaitu new sub layer. Di mana sub ini juga mempermudah kita dalam mengkelompokkan setiap layernya. Nah, di sini pas saya taruhnya di area subkolom. Ini saya delete. Jadi itu ya cara membuat layernya. Dan saat ini saya sudah membuatnya secara terpisah dan selanjutnya saya akan
buat objek ini teridentifikasi sesuai dengan layer dari yang telah saya buat ini. Caranya cukup mudah, yaitu teman bisa klik area pertama, yaitu area tab-nya. Awal-awal saya akan hide dulu semua ya. Saya matikan semua layernya untuk mempermudah saya mengetahui bagian mana yang belum saya identifikasi layer. Untuk groove, saya klik kanan pada area arrow finish, saya klik kanan, saya change object layer. Dan ya, itu hilang, jadi lanjut. Bawahnya yaitu rafter, saya klik kanan, change object layer, begitu pula dengan di atas. Oh, di sini rafter dan ridge-nya menyatu ya. Jadi saya ungroup terlebih dahulu. Setelah itu saya tahan kontrol, saya klik area ridge yang seharusnya tidak menyatu dengan rafter, dan saya klik area rafter yang seharusnya menyatu dengan rafter. Bagian rafter yang tidak ke-highlight. Oke, jika sudah, saya klik kanan pada area rafter, saya change object layer. Oke, rafter, oh ini ada ketinggalan satu. Oke, setelah itu juga pada bagian ridge-nya, di sini saya akan klik kanan pada area ridge, change object layer. Setelah itu untuk purlin-nya sendiri juga saya bawa ke area layernya yang sudah saya buat purlin. Atau kalau di Bali itu biasanya menyebutnya pegulung ya. Biasanya rata-rata orang bambu menyebutnya itu pegulung, karena kebanyakan pegulung itu kita menggunakan bambu lidi. Jadi biasanya bambu lidi itu kan digulung gitu ya. Nah, makanya mungkin penamaannya di sana saya juga tidak mengetahui sejarahnya penggunaan bambu lidi tersebut, tapi saya mendengar rumor bahwa itu ditemukan pertama kali orang Bali juga ya, kalau nggak salah dari ibuku. Itu juga saya belum mengetahui lebih lanjut. Saya juga tidak berani membeberkan yang belum tentu saya itu tahu itu faktanya. Lanjut untuk BIM-nya. Nah, di sini juga BIM-nya saya menggunakan. Nah, di sini BIM saya menggunakan collar tie ya. Jadi untuk roof beam di sini ada collar tie. Sebenarnya ada juga windbreak. Sebenarnya juga harusnya ada wind brace-nya sebagai penahan anginnya, tapi saya tidak terapkan. Jadi jika teman-teman ingin menerapkannya lebih bagus, itu akan membuat bangunan teman-teman bisa lebih kuat ya. Untuk beam sendiri saya akan identifikasi pada layer beam. Oh sudah ya. Saya klik beamnya, klik kanan, change object layer. Oh belum. Oke, ada yang ketinggalan. Sini juga change object layer. Untuk kolom pool-nya, saya akan identifikasi ke area layer kolom pool. Begitu juga dengan trace-nya. Oke, sudah semua. Langkah selanjutnya saya akan hidupkan layernya. Dan jadi. Jadi, dalam penggunaan layer ini kita sangat mudah sekali untuk seleksi atau meng-highlight bagian yang kita inginkan. Contoh misalnya saya ingin highlight rafter-nya ya. Tanpa saya mengklik pada objek, saya hanya fokus pada layernya, klik kanan, select objek, dan rafter ter-highlight. Begitu juga dengan yang lain. Beam, select objek, terseleksi. Begitu juga dengan trace, select objek, terseleksi. Ini juga mudah ya ketika kita ingin memodifikasinya, tinggal isolate dan ya hanya terlihat kolom trace-nya saja. Oke. Jadi itu untuk penerapan layer pada bangunan, dan ini sangat bermanfaat untuk kita jika ingin melakukan revisi atau melakukan perubahan atau menghitung volume materialnya. Oke, sebelum ke tahap kedua tentang material, saya ingin menjelaskan lagi sedikit untuk layer. Nah, manfaat layer juga sangat menguntungkan ya bagi kita yang ingin merubahnya ke dalam bentuk 2D. Misalnya mau diekspor Make 2D, ekspor ke AutoCAD. Karena di sini kita bisa mengatur pewarnaannya juga. Kita bisa memanfaatkan select similar pada AutoCAD. Nah, pertama-tama saya akan merubahnya ke shade terlebih dahulu untuk mengetahui identifikasi pewarnaan yang akan saya gunakan. Untuk roof finish, saya akan merubahnya ke red. Oke. Nah, di sini berubah warna merah. Rafter, saya akan rubah ke warna grey. Ya, seperti saya bilang tadi ya, jika kita merubah warna ini fungsinya sangat menguntungkan ketika kita ingin merubahnya ke AutoCAD. Jadi kita hanya tinggal merubah warnanya, setelah itu kita lakukan Make 2D. Jadi di Rhino itu ada Make 2D, tujuannya untuk membuat dia garis seperti gambar 2 dimensi.
dan kita bisa ekspornya ke AutoCAD. Dan pada saat kita bawa ke AutoCAD, itu sangat mempermudah kita untuk menentukan mana objek yang ingin kita bawa warnanya ke tebalan yang ingin kita buat. Susah sekali saya bicaranya. Jadi intinya seperti itu. Ketika kita ekspor ke AutoCAD, itu sangat mudah bagi kita untuk mengganti warnanya sesuai dengan kita inginkan. Dan kita juga dapat menentukan ketebalan yang sesuai ya. Jadi misalnya beamnya itu tebal, atau mungkin kolomnya yang tebal, dan atapnya yang tipis. Kembali dari kreasi teman-teman masing-masing. Di sini saya menggunakan warna yang berbeda setiap objeknya. Dengan tujuan yang saya bilang tadi, mempermudah saya dalam menentukan pewarnaan pada AutoCAD. Oke, jika sudah seperti ini, kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu pewarnaan atau penerapan material pada Rhino sesuai dengan pengalaman saya. Kita rubah ke render. Oke, untuk pembuatan material, di sini saya tidak akan menggunakan layer lagi. Di sini saya langsung kepada konsep objek itu sendiri. Jadi pada dasarnya ketika kita klik objek, misalnya kita klik objek atap. Nah, dia punya sistem properties. Properties ini akan mengidentifikasikan objek yang kita pilih. Jadi untuk pewarnaan kita tidak mengeklik material secara umumnya, tapi kita mengeklik properties terlebih dahulu baru materialnya. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan pewarnaan dari Rhino yang jadi kita bisa menggunakan pewarnaan bawaan dari Rhino itu sendiri. Caranya yaitu klik tambah import from material library. Jadi di sini merupakan bawaan dari Rhino-nya ya. Jadi saya download dan di sini saya akan menggunakan atap wood shingles dan di Rhino sendiri pun juga sudah ada ya. Saya menggunakan brown warna standar. Oke. Akan terlihat seperti ini. Jadi teman-teman akan menemukan kasus seperti ini karena bentuknya ya yang parametrik dan kita bisa mengakalinya dengan cara klik objeknya, pilih color, setelah itu rubah modenya ke WCS dan dia akan satu jalur atau satu arah. Di sini saya akan rubah rotationnya menjadi 90. Setelah itu oke. Nah, jika sudah jadi, teman bisa lihat di sini. Teman bisa lihat ada kasus yang unik ya. Jadi ada bayangan di sini. Nah, bayangan inilah merupakan bump-nya. Jika teman-teman memilih pengalaman dari penggunaan material PBR atau Physical Basic Rendering kalau tidak salah namanya, teman-teman akan memahami kenapa bisa seperti ini. Di sini cara mengatasinya, klik atapnya, setelah itu kita kembali ke properties, kita klik bump-nya. Bump ini fungsinya untuk membuat materialnya itu timbul ya. Nah, di sini kita sesuaikan dengan format yang sama dari base color-nya. Oke, setelah itu ya jadi sepertinya oke. Jadi bisa dilihat di sini penggunaan bump ini bisa memberikan efek timbul ya. Jika teman-teman ingin menyukai warna doff bisa dibiarkan saja seperti ini. Jika teman-teman ingin memiliki warna yang glossy, bisa tingkatkan refleksinya atau gloss finish-nya. Nggak terlalu ngaruh ya kalau gloss finish. Refleksinya saja kita bisa rubah. Oke, kenapa tidak ngaruh? Karena bump-nya terlalu tinggi, yaitu 30%. Teman bisa naikkan lagi agar terlihat oke. Nah, ini terlihat ya efeknya. Saya turunkan biar tidak terlalu gloss. Masih mungkin 15 saja ya, 16. Oke. Oke, jika teman-teman merasa sudah cukup, kita lanjutkan ke sailing. Di sini sailing saya ingin menggunakan bambu. Jadi cara saya adalah dengan tahan Ctrl Shift klik surface-nya saja. Setelah itu saya klik objek dan saya tambah import from material library. Di sini untuk mempercepat saya menggunakan fitur searching. Saya ketik bambu. Saya pilih yang mid atau dove dan bisa dilihat dia pure bambu di sana. Di sini juga saya akan rubah menjadi bambu. Oke, atap sudah, ceiling sudah, selanjutnya yang terakhir adalah bambunya. Seperti biasa, di sini saya akan memanfaatkan layer untuk meng-hide objek yang tidak saya ingin lihat. Finish-nya, oke. Hanya bambunya saja. Untuk pertama-tama, untuk mengimplementasikan material bambu, saya akan pilih satu dulu, bagian yang memungkinkan akan terjadinya error, karena dia melengkung.
Seperti biasa saya klik properties, saya klik material. Nah, untuk bambu sendiri saya tidak akan menggunakan bambu bawaan dari Reno karena tidak ada material bambu yang sesuai dengan saya inginkan. Saya klik bambu di sini. Nah, di sini ada yang polis, tapi dia kasar. Bukan kasar ya, lebih tepatnya dia seperti split yang sudah dipolis. Nah, di sini saya tidak akan menggunakan material seperti ini. Jadi saya akan menggunakan material custom bawaan saya sendiri. Caranya, klik materialnya, setelah itu add, new, custom. Dan di sini saya akan klik color-nya, bagian color-nya, saya akan menggunakan material yang sudah saya punya. Saya klik material base color, dan ya, terlihat di sini tekstur dari bambu tersebut. Saya klik kembali, saya atur dulu untuk repeat-nya atau size dari dari gambar yang sudah saya masukkan. Di sini saya repeat menjadi 5. Oke, sudah cukup karena jaraknya antar buku itu kurang lebih antara 30 atau 40 ya. Setelah itu rotasi saya biarkan dan mapping juga saya biarkan karena dia sudah mengikuti dari lekukan bambu itu sendiri. Saya klik OK. Nah, di sini saya ingin memanfaatkan konsep PBR juga sesuai dengan apa yang sudah disediakan oleh Rhino itu sendiri. Saya memiliki warna BAM-nya atau normal. Oke. Jika sudah selesai, bisa dilihat di sini ya. Saya akan Ctrl Z dulu dan Ctrl Y. Jadi kita mengetahui perbedaannya. Di sini ada perbedaan mengenai jarak BAM itu sendiri. Di sini dia putih dan yang lainnya itu hitam. Jadi saya samakan dengan color tadi, di mana repeat-nya saya ganti 5 juga. Oke, jika sudah klik OK dan terlihat di sini putihnya menuju ke area bukunya. Nah, saya ingin membuatnya lebih realistis. Caranya yaitu klik refleksinya saya tingkatkan menjadi 5%. Nah, ini sangat glossy ya. Nah, untuk menanggulangi hal ini, BAM-nya saya naikkan menjadi 50%. Oke, masih terlihat BAM-nya saya naikkan menjadi 80 saja. Oh, sangat besar ya. Jadi, ketika BAM saya naikkan, refleksnya itu meningkat. Jadi, saat ini saya akan menurunkan refleksnya agar bambunya tidak terlalu kinclong, tidak terlalu glossy. Oke, jika dirasa sudah cukup, saatnya saya implementasikan ke semua objeknya. Saya klik semua objek yang ingin saya rubah menjadi bambu, saya klik materialnya, saya klik custom ini. Nah, untuk penamaan bisa kita ganti ya. Di name, saya ketik bambu blown. Oke, jika sudah, bisa klik area luar dan ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, itu buku bambu itu keluar karena kita memanfaatkan konsep PBR tadi dan tidak terlalu flat ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa atur glossy-nya, tingkat mengkilap, tingkat gloss-nya. Bisa dinaikkan sedikit. Ya, mungkin dia habis baru di finishing ya. Oke. Terlalu glossy. Saya rubah menjadi di sini berapa 3 ya? Saya ubah jadi 2 saja. Oke. Jika dirasa sudah cukup, kita bisa unhide atau hidupkan layer atap dan ya, jadilah seperti ini. Ya, jadi itu manfaatnya jika kita menggunakan konsep PBR ya. Jadi setiap bagian yang dimana jika kita tidak menggunakan PBR itu menjadi flat dan kita menggunakan PBR hasilnya lebih hidup ya. Kita mendapatkan gloss-nya, kita mendapatkan BAM-nya juga, dan kita juga mendapatkan teksturnya. Nah, jika teman-teman ingin mendapatkan file tekstur dari bambu, bisa mampir ke LinkedIn saya. Saya sudah terapkan di deskripsi. Dan untuk modelnya juga saya sudah terapkan di deskripsi. Jadi itu saja untuk sesi kali ini. Untuk video berikutnya mungkin saya akan membuat konten yang lain, tapi tetap berhubungan dengan bambu. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.